Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar nge-vlog dengan saudara saya yang lama saya nggak ketemu ya. Karena pada lebaran beberapa tahun lalu itu terhalang oleh kondisi dengan dibatasinya dengan adanya COVID-19. Jadi saat sekarang kita tuh sudah bisa silaturahmi. Sekarang saya bersama dengan abang saya Masjid yang juga sebagai guru ya. Di sekolah mana Masjid ngajar? Terakhir di Karangrejo, Karangrejo itu SMA ya Mas? SD. SD. Jadi Masjid dulu pernah kepala sekolah ya? Iya, Iya, jadi sebagai kepala sekolah dan sekarang udah pensiun. pensiun. Jadi hasil pensiun cukup ya Masjid untuk kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah dicukupkan. Alhamdulillah. Putranya berapa Masjid? 3 3. Yang paling besar sudah ngajar, udah ngajar, udah keluarga berarti. Sudah punya anak berapa Masjid? 2 2. Terus yang nomor 2 Masjid? ngajar juga. Ya. Sudah punya anak 1, Ya. Terus yang ketiga masih kuliah kuliah di mana? di UGM. UGM. Iya. Nah, jadi masih cukup ya Masjid hasil pensiunnya untuk biaya anak kuliah. Kalau yang 2 kan sudah lepas ya, udah punya keluarga dan juga sudah bekerja. Untuk biaya kuliah kira-kira cukup ya Mas? Ya cukup, masalahnya ibunya juga kerja. Oh gitu ya. Guru. Dulu dua-duanya bekerja. Udah pensiun juga Ibu? Belum. Oh belum, masih bisa lah mengatasinya. Yang tentunya kita juga harus mengikuti ini ya Masjid ya, kondisi sekarang. Ya. Nggak boleh kemana-mana. Ini memang udah pelajaran bagi kita. Dengan adanya COVID ini kita supaya bisa menahan diri ya gitu ya Masjidnya. Iya. Kira-kira ada kesan dan pesan kepada generasi muda Masjid. Kan sekarang ini memang banyak anak-anak muda kita ini sukanya berpoya-poya kayaknya. Ini ada nggak kesan pesannya apa Masjid sebagai Pak Guru? Ya zamannya berbeda, tapi esensi hidup itu tetap sama, yaitu apa? Berjuang. Nah, era perjuangannya sudah beda antara generasi dahulu dengan sekarang, bidangnya sudah berbeda, tapi isi dari hidup itu sama, berjuang lahir batin, dunia dan akhirat itu semua perlu diperjuangkan. Ya itu. Terus kalau kita tadi berbincang-bincang perbedaan dengan generasi zaman dulu dengan generasi sekarang. Kalau zaman dulu kan saya melihat itu kita pembahasan tadi orang zaman dulu itu gaji memang kecil tapi bisa beli rumah, beli tanah. Gimana dengan generasi sekarang? Jangankan beli tanah, Masjid, beli rumah untuk bayar kos aja kadang nggak cukup. Apa ini kira-kira pendapat Masjid gimana? Bisa. Ternyata juga yang teman-teman yang saya ikuti itu juga bisa. Ya, kita kan punya organisasi, kita punya perkumpulan, itu ada salah satu untuk mengatasi apa-apa yang kita rencanakan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita atur dalam perjuangan hidup. Tidak bisa, kita kan harus berkumpul, berorganisasi untuk mengatasi. Sejak dulu juga begitu, kita punya rencana apa ya, butuhkan orang lain, kalau berdiri sendiri ya tidak bisa. Misalkan zaman dulu atau sekarang kita nabung, bisa nabung kalau bisa, kalau tidak bisa nabung baru berkumpul sedikit lalu ada rencana lain ya tidak jadi. Kalau bisa nabung, harga-harga sudah naik, maka menurut pengalaman saya beli, hutang dulu, baru nyaur. Nah,
itu pengalaman loh ya, karena Memang harus begitu ya Mas Sid ya. Memang kita ini juga harus ngutang dulu. Memang hutang itu dianggap tabungan. Sehingga kita contoh kita mau pengen beli mobil, kita ngutang dulu mobilnya sehingga kita punya tanggungan untuk per bulannya. Gitu ya Mas Sid ya. Jadi zaman dulu juga begitu ya Mas Sid. iya ya, Berarti untuk generasi muda sekarang juga harus berani ya. Tapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sempat kita mengutang tapi nggak mampu untuk mengangsur. Jadi untuk generasi muda ini supaya dicamkan ini ya, bahwasanya arahan dari mantan kepala sekolah ini, boleh kita itu mengutang disesuaikan dengan kemampuan kita. Anggap aja utang itu merupakan tanggungan kita atau tabungan gitu ya Mas Sidya. Yang diambil dulu. Yang diambil dulu, apalagi sudah zaman kerja ya. Ini juga amanah orang tua. Ini didengarkan oleh Mas siapa ini namanya? Ini Mas siapa? Hah? Mas Rino. Mas Reno. Ini Mas Tris ini juga sebagai pengelola sukses. Ini Mas siapa? Mas Ilham. Mas Ilham. Ini ibunya. Jadi gini perbincangan kita kepada mantan kepala sekolah ya, dan juga sesepuh kita di sini. Pendapat beliau itu juga memang sebenarnya sama zaman dulu dengan zaman sekarang, tergantung kitanya mampu nggak kita mengolah dana yang ada. Jadi disesuaikan. Boleh kita mengutang dulu, contoh mengambil rumah, kita ngutang dulu dengan disesuaikan dengan penghasilan gitu ya Mas Sid ya. Mungkin ada masukan lagi Mas Sid untuk generasi muda yang akan datang ini supaya lebih sukses lagi. Ini punya rencana itu harus dipelajari, apa fakta yang ada, lalu hambatannya apa, lalu kita itu memperhitungkan dari pendapatan itu minimal yang kita bisa operasionalkan itu berapa, sisanya untuk mengangsur program itu. Karena gini, pengalaman itu karena kemampuan kita itu ya seperti ini dari nol gitu. Kecuali kalau orang-orang yang memang berada lain caranya, tapi kalau kita hidup belajar dari nol ya seperti ini. Sejak dulu ya, kalau saya lewat koperasi lalu diangsur sesuai kemampuan, sisa gaji untuk operasional minimal. Jadi memang saya anggap masjid ini adalah merupakan generasi terdahulu yang sukses ya, yang mana dalam kehidupan sehari-harinya telah mencukupin, dan juga beliau juga gigih dalam usaha, pekarangannya luas, dan juga beliau tidak pernah tenang dalam hidupnya. Maksudnya kalau pulang kerja itu tidak mau tenang, sehingga membuat berbagai macam kegiatan seperti ternak lele ya Mas ya, ternak lele, ternak macam-macam, bercocok tanam, kebun, sehingga memang sukses. Ini perlu ditiru. Jadi untuk yang generasi-generasi yang akan datang perlu ditiru contoh Pak Guru ya, sehingga pekarangan apapun dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Bisa ditanam lombok, sayuran, ikan, dan macam-macam. Ya udah pernah apa aja Mas Sid? Ikan apa aja kolamnya? Lele pernah, ikan hias pernah, gurame pernah. Jadi semua sudah diolah ya, dengan memanfaatkan lahan yang di belakang ya Mas. Ya, memang perlu kita tiru dan kita contoh, sehingga untuk kedepannya kita tidak susah lagi. Pada saat sudah pensiun masih ada kegiatan ya Mas ya. Mungkin ada tambahkan lagi Mas? Ya, yang paling penting dalam hidup itu butuh manajemen.
Dalam urusan dunia ya perlu dimanage, urusan akhirat juga perlu dimanage. Ada keseimbangan antara memanage kepentingan dunia dan akhirat. Itu dan semua tidak mudah, penuh terkadang menemui konflik-konflik. Ya, demikian tadi kita berbincang-bincang dengan keluarga saya ini di daerah Kediri ya. Ini daerah Kediri, daerah mana ini Mas? Desa Tugurjo. Desa Tugurjo. Ini juga generasi didengarkan oleh para generasi muda, dan ada di saya ini juga mereka juga sudah kuliah ya. Ada yang sudah tamat sekolah dan juga mungkin juga minta masukan dari Mas Tris ini masalah bagaimana. Ini juga Mas Tris ini seorang pengusaha sukses. Iya. Perkenalan dulu Mas Tris. Ini Mas Tris nih. Saya Sudriono, saudara abang saya ini, Abang Regar ya. Alhamdulillah abang saya bisa hadir di Kediri dalam keadaan sehat walafiat, dan makasih sudah hadir Bang. Iya, sama-sama. Ya. Baterai mau habis. Ya, demikian dulu ya, karena baterai sudah mau habis juga. Ini juga teman-teman di sini juga sudah larut malam dan juga sudah panjang ini durasinya. Demikian saya akhiri, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.